Tokoh inilah pembongkar kasus penyelundupan Kolonel Soeharto saat menjadi Pangdam Diponegoro. Pada akhir tahun 1956, ketika rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro bocor, terjadi rapat gelap di Kopeng, dihadiri sejumlah perwira yang dikoordinir oleh Letkol Soeharto melalui anak buahnya, Mayor Yoga Sugama sebagai asisten satu divisi di Semarang. Soeharto sendiri tidak hadir. Dari puluhan perwira yang hadir, hanya Kolonel Dr. Soehardi yang menandatangani setuju pencalonan Letkol Soeharto, dan menolak pencalonan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro. Soeharto yang ingin merebut kedudukan ini berpacu dengan waktu, karena pencalonan Bambang Supeno tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Akhirnya komplotan tersebut berhasil. Seandainya tidak, maka rapat gelap itu akan diusut, dan yang paling terbukti adalah Kolonel Dr. Soehardi. Sedang Soeharto tidak terbukti tersangkut, karena Soeharto menjadi Mister Alibi. Masalah tersebut dicatat juga oleh Ali Murtopo yang ketika itu Kapten dan Komandan Raiders, yang diminta Yoga Sugama untuk melakukan operasi intelijen soal pencalonan Soeharto. Selanjutnya, Yoga Sugama mencatat, bahwa rapat di Kopeng itu dihadiri oleh Sudarmo Joyowiguno, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto, Suito Haryoko, Asisten 2, Suwarno, Asisten 4, dan Munadi, Asisten 5. Ia dan Mayor Suryo Sumpeno berangkat ke Jakarta menemui Kolonel Zulkifli Lubis di MBAD untuk menggagalkan pencalonan Bambang Supeno, dan menggantinya dengan Soeharto. Usaha mereka berhasil. Inilah trio pertama Soeharto, Ali Murtopo, Yoga Sugama. Trio ini pula kelak melakukan usaha-usaha menikam politik konfrontasi Presiden Soekarno, dengan penyelundupan ke Malaysia dan Singapura, serta kontak-kontak politik gelap dengan pihak Malaysia melibatkan tenaga militer, politisi sipil anti-komunis, pengusaha. Kontak-kontak trio ini di lapangan melibatkan Ali Murtopo, Beni Murdani, A.R. Ramli, selanjutnya di Malaysia dengan Des Alwi, Profesor Sumitro. Setelah Soeharto menjadi Panglima Daerah Militer di Jawa Tengah pada 20 Desember 1956, di saat NKRI menghadapi pemberontakan separatis yang menamakan dirinya PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi, terjadi kejahatan terorganisasi, atau organize crime, berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi damp kendaraan bermotor milik divisi Diponegoro, dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. Pelakunya terdiri dari oknum militer dan sipil, dengan pelaksana utamanya antara lain adalah Lim Sio Eliong, T.E. Kian Seng, atau Bob Hasan, Tik Liong, atau Sutikno pedagang besi tua. Bahkan, Bob Hasan dengan bangga pernah bercerita di depan wartawan tentang hal tersebut. Sedang biang keladi kejahatan terorganisasi tersebut tidak lain adalah Kolonel Soeharto, yang terkenal dengan sebutan Opsir Kopik dalam peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta, yang telah menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Atas laporan dari Kepala Staf Divisi Diponegoro, Kolonel Pranoto Rekso Samudro dan Letkol Soenario, Komandan CPM Jawa Tengah, yang mendeteksi dan mengamati kejahatan tersebut, adanya kriminalitas terorganisasi itu akhirnya sampai ke tangan Jenderal Nasution, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ketua Paran, Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara. Jenderal Abdul Haris Nasution memerintahkan agar kejahatan tersebut diusut. Dan pengusutan ini dilakukan oleh sebuah tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, atau MBAD, yang terdiri dari Maijen Suprapto, Deputi Pangad sebagai ketua, dengan anggota-anggota terdiri dari Maijen S. Parman, Maijen Haryono MT, Brigjen Sutoyo, dan Brigjen Panjaitan. Dengan teliti dan kerja keras, dengan didukung bukti-bukti yang sah, akhirnya tim berkesimpulan, bahwa terhadap para pelaku harus diambil tindakan. Pertama, Kolonel Soeharto yang menjadi biangnya harus dipecat dari kedudukannya selaku Panglima Divisi Diponegoro. Dan kedua, mereka yang terlibat, diajukan ke depan pengadilan. Keputusan yang diambil atasan adalah, memecat Kolonel Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, tetapi tidak diajukan ke depan pengadilan. Kolonel Soeharto kemudian dipindahkan ke Jakarta tanpa jabatan.
Sedang Tik Liong diusut oleh Kejaksaan Negeri Semarang atas perintah Jaksa Tinggi Jawa Tengah, Mr. Imam Barjo, yang kemudian ternyata meninggal secara misterius. Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan, dan akan menghabisi mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota tim pengusut MBAD, dan penanda tangan surat keputusan pemecatan Panglima Divisi Diponegoro, yang tidak lain adalah Panglima tertinggi, Presiden Soekarno. Sebenarnya Jenderal Abdul Haris Nasution menghendaki agar Soeharto CS diseret ke pengadilan militer, tetapi karena dibela oleh Maijen Gatot Subroto, maka Presiden Soekarno mempetieskan perkara ini. Namun Nasution tetap mencopot Soeharto sebagai Panglima Diponegoro dan mengirimnya belajar ke Seskoat, di mana Soeharto bertemu dan bergaul dengan Brigadir Jenderal Soeharto yang merupakan agen CIA, dan telah berhasil menciptakan Seskoat menjadi pemikir dan produsen perwira-perwira calon pucuk pimpinan Angkatan Darat maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan di kemudian hari. Mantan Waperdam Dr. Subandrio juga menulis, saat menjadi Panglima di Divisi Diponegoro, Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, yaitu Liam Sioe Liong, kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liam menjadi pengusaha terbesar Indonesia. Perkawanan antara Soeharto dan Liam ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liam. Saat mengetahui ulah Soeharto, Kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan, Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalukan korps. Abdul Haris Nasution lantas mengusulkan agar Soeharto diadili di Mahkamah Militer dan segera dipecat dari Angkatan Darat. Namun Maijen Gatot Subroto mencegah, dengan alasan bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni, dan disekolahkan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, atau Seskoat, di Bandung. Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoat dan diterima oleh Dan Seskoat Brigjen Soeharto. Saat itu Seskoat tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran, tapi juga bidang ekonomi dan pemerintahan. Para perwira di Seskoat berfungsi sebagai guru teori negara dalam negara.